faithful disciples. Saya sampaikan bagaimana seorang murid yang sederhana, Ananias dari Damsyik, meletakkan tangan atas Saulus dari Tarsus yang menjadi penganiaya orang Kristen, menjadi rasul. Nah sekarang di dalam Kisah Rasul 16, dia menemukan seorang putra bernama Timotius. Ayahnya seorang Yunani. Apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Gen Z kita berbahasa Inggris. Pola pikirnya bukan cuma Western, itu pola pikirnya Yunani. Dan kita tahu di dalam Yunani itu maka heteroseks itu kelas bawah. Kalau yang atas itu LGBT, IQ dan sebagainya. Saya lihat di mana-mana the shadow of Sodom sebelum kedatangan Kristus. Di mana-mana terjadi penyimpangan seks dan dianggap biasa. Dan mereka katakan semua orang melakukannya. Tetapi ibunya seorang Israel ya. Dan neneknya yang mengajarkan dia, Lois dan Eunike. Kedua-duanya diberi nama Yunani, saudara. Pasti nama aslinya bukan itu. Eunike artinya blessed with good victory. Bagaimana? Ternyata dia memuridkan putranya dan dikenalkan dengan Paulus. Kita perlu 3 bapak. Bapak jasmani, bapak rohani mesti jadi satu, dan bapak surgawi. Ketika dikenalkan Paulus, Timotius yang timid itu agak ragu-ragu, kurang berani, menjadi seorang yang hebat sekali. Dan firman Allah mengatakan, Paulus mengatakan, putraku yang sah dalam iman. Dia memanggil yaitu Timotius Agapetos Teknon. Saya tidak punya anak secara jasmani, tapi saya ada beberapa yaitu Agapetos Teknon in my life. Dan mereka melakukan hal yang lebih dari saya. Itu kebanggaan seorang ayah. Ya, jadi soal bukan besarnya jumlah yang nonton. Ya kan banyak kan jumlahnya gede tapi cuma nonton. Tuhan berkata muridkan. Dan muridkan yang terbaik adalah sebagai bapak dan putra. Dan dia berkata, Rasulullah berkata, banyak sekali pendidik, tapi tidak banyak bapakmu. Akulah bapakmu dalam iman. Pertanyaan hari ini, who is your Paul? Siapakah bapak rohani saudara? Dan bagi bapak-bapak rohani, apakah kalian punya putra-putra rohani yang membuat kalian berlipat kali ganda hebat? Dan Paul mengatakan, tidak seorang pun yang sehati sepikir seperti rekan sekerjaku. Dari murid jadi rekan sekerja, saudara ya. Timotius, Titus, dan yang lain-lain. Tetapi saudaraku, itulah kehidupan Rasul Paulus yang penuh dengan buah. Buahnya adalah murid-murid yang dia jadikan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dalam kehidupan saya ngerti pelajaran ini. Apa yang dijelaskan Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Gampang ya? 2. Nah, saudaraku, kita lihat di sana dia memberikan instruksi pada Timotius. Apa yang kuajarkan kepadamu juga dengan penumpangan tanganku atasmu. Percayakan pada orang lain yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Saya perhatikan ada 4 generasi pemimpin. Apa end product dari sebuah pelayanan atau gereja? Kingdom leaders. Ini 4 generasi dan saya mengikuti saja pola dari hamba Tuhan yang hebat dan sukses ini. 4 generasi pemimpin. Saya memuridkan Pak Roni memuridkan Gunawan, saudaraku Yosua Gunawan, dan kemudian saya akan pergi ke Taiwan akhir bulan ini, ketemu dengan Immanuel. Itu sudah generasi keempat. Dan di tengah-tengah kesulitan mereka berbuah luar biasa. Saya juga akan yaitu meresmikan gedung baru dan ulang tahun ke-35 daripada Rock Mataram. Gedungnya lebih besar dari Lembah Pujian, saudara. Ya, maksudnya kapasitasnya, bukan kompleksnya juga cukup besar. Ada sekolah dan sebagainya. Berbuah bagi Yesus, hasilkan buah-buah yang tinggal tetap. God bless you warga kerajaan. Jangan jadi penonton. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Sangat bersyukur kembali kita bisa berkumpul sama-sama di tempat ini untuk datang kembali beribadah kepada Tuhan. Saya percaya hari ini Tuhan pasti akan menyatakan lawatannya di setiap tengah-tengah kita, amin. Mari sama-sama saya undang kita semua untuk berdiri. Kita mau mulai ibadah hari ini, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan dalam setiap hari-hari kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami bisa melihat dunia ini, kami bisa bangun dalam keadaan yang luar biasa baik, bangun dengan penuh sukacita, bangun dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua karena Engkau. Kami tahu kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau disenangkan Tuhan. Engkau disenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Hadirat Tuhan turun di setiap kami Tuhan, sehingga ketika kami pulang nanti Tuhan, kami menjadi pribadi yang berbeda Tuhan. Kami bisa terus berbuah lebat. Kami bisa terus Tuhan menjadi pribadi yang memberkati setiap orang yang bertemu dengan kami Tuhan, sehingga setiap orang yang bertemu dengan kami bisa merasakan Engkau ada di setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau naikkan ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah Tuhan. Kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Saya mau bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri sehari ini, Tuhan dapat syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat setiap kebaikan Tuhan sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku.
besar buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau. Kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan semuanya sampai dengan hari ini Tuhan. Kami tahu semuanya milik Engkau. Semua yang kami punya Tuhan milik Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami sungguh bersyukur atas apa yang kami punya hari ini. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih buat pekerjaan kami. Terima kasih buat orang tua kami bahkan Tuhan. Terima kasih untuk setiap Tuhan yang berikan pada setiap kami. Kami percaya itu semua yang terbaik sudah Tuhan sediakan bagi kami Tuhan. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Syukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Yes, Yesus. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi katakan dengan ucapan syukur. Ku bersyukur padamu, amin. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada
lagi saudara, amin. Percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam setiap kehidupan kita, amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan luar biasa. Dengan hati yang penuh ucapan syukur kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama kita katakan masuk gerbang ya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sama-sama boleh kasih jempol ke Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. For the Lord is good, 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 and His mercy endureth forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endureth forever. For the Lord is good, and His mercy endureth forever. Haleluya Tuhan, Kau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur atas kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami Tuhan. Kami mau hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau di dalam kami, hidup kami pasti akan berbuah lebat Tuhan.
Kami tahu Tuhan bahwa firman Tuhan, firman-Mu Tuhan yang menjadi pelita dalam hidup kami. Firman-Mu yang membersihkan setiap hati kami Tuhan. Kami mau Engkau pakai Tuhan hidup kami Tuhan. Supaya hidup kami bisa terus berbuah lebat. Dan kami bisa menjadi berkat bagi orang banyak di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau di dalam kami Tuhan. Kami untuk taat kepada Engkau Tuhan. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuat bagi-Mu. Kau di dalamku, Kau di dalamku, dan ku di dalam-Mu. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu.
ajar kami untuk terus hidup di dalam Tuhan. Dan biar Tuhan hidup di dalam kami. Dan bukan kehendak kami yang jadi Tuhan, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Mungkin tidak mudah, tapi kami mau belajar taat dan setia kepada Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan dalam hidup kami tidak akan bisa berbuah, Tuhan. Kami tidak akan bisa menghasilkan buah seperti yang Tuhan mau. Maka dari itu, pagi hari ini Tuhan Yesus nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan berbicaralah bagi kami semua tanpa terkecuali. Kerinduan kami untuk terus berbuah, dan buah itu tetap. Biarlah itu terus kami lakukan, kami kerjakan hari demi hari. Karena kami tahu kekuatan daripada Tuhan akan menolong kami. Beracaralah siang hari ini Tuhan. Kami siapkan telinga kami siapkan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran itu yang akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang keluar dari hidup kami. Ini kami Tuhan, kami siap. Berkati hamba dengan segala keterbatasan hamba. Tuhan pakai mulut bibir hamba untuk berbicara siang hari ini. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Haleluya. Baik ya. Terima kasih Bapak Ibu Gembala yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara, menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita masih di bulan dengan tema fruitful disciple, ya, murid yang berbuah. Oke. Kalau gambar pohon ini kita lihat, bagus ya. Pohonnya, daunnya rindang, terus ada buahnya. Ya. Kita mau tidak hanya kita sekedar menjadi orang-orang yang setiap hari atau bahkan mungkin bisa dikatakan memenuhi gedung-gedung gereja tapi tidak menghasilkan buah, ya. Dan hari ini saya akan bawa dengan tema karakter versus karisma, ya. Bapak Ibu boleh lihat gambar ini? Gambar ini saya dapati dari media sosial, ya. Orang ke gereja itu sekarang itu berbondong-bondong. Tapi kalau dibilang ikut kelas pemuridan, ya seperti gambar ini nih. Ya. Ini sebuah fenomena yang tidak bisa kita hindari hari-hari ini. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di gereja kota-kota besar, ya, Jakarta deh ya, kita bicara kota paling besar di Indonesia itu Jakarta lah ya, penduduk paling padat mungkin ya, karena dia ibu kota. Kita boleh melihat bahwa saya terakhir ke Jakarta itu dan saya lewat di daerah PIK. Bapak Ibu tahu itu daerah PIK, ya PIK itu kan ya enggak yang luas-luas banget ya, maksudnya itu kan masih di dalam Jakarta, itu hanya satu kawasan gitu. Tapi Bapak Ibu tahu gereja-gereja besar bangun di sana itu ada berapa gereja? Luar biasa, dan semua gedungnya Nah pertanyaan saya begini nih,
dari fenomena ini yang kita lihat, apakah benar-benar orang-orang Kristen hari-hari ini tuh bisa menghasilkan buah bagi Tuhan? Ataukah kita hanya sedang menghadiri atau memenuhi agenda gereja? Ya, yang penting hadir, ya, yang penting ya saya ke gereja lah tiap minggu, saya dengar firman. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa berbuah kalau kita tidak mau dimuridkan? Ya, jika ingin berbuah tidak hanya cukup dengan kita rajin ke gereja, ya, tetapi harus mau menjadi murid. Nah, makanya saya bilang hari-hari ini tidak banyak yang kita lihat, dan saya pernah berbicara dengan beberapa hamba Tuhan, ya khususnya di rock ya. Nah, dia bilang, kenapa rock itu tidak ada yang gede-gede banget, dia bilang rock. Karena memang kan rock itu punya satu pengajaran itu ya pemuritan gitu loh. Ya seperti tadi yang kita lihat Bapak Gembala senior yang saksikan ya, bahwa dia memuridkan Pastor Roni memuridkan Pastor Joshua Gunawan gitu loh. Ya. Dan memang tidak banyak orang yang mau untuk dimuridkan dengan berbagai banyak alasan. Ya entahlah dia tidak punya waktu, ya mungkin karena dia merasa, ya saya sibuk dengan kerjaan, saya terlalu sibuk dengan keluarga mungkin dan sebagainya. Dan memang tidak hanya satu, saya beberapa terakhir dengan Pastor David Wijayanto, kalau Bapak Ibu tahu dari Rock Jajak, juga terakhir beliau datang, kami sempat bercerita dengan Pak Gem, kami keluar dan beliau berkata, ya memang tidak banyak, makanya kenapa rock itu tidak ada yang gede katanya. Maksudnya enggak sampai yang wah banget gitu loh, ya jemaat sampai berapa ya, kecuali mungkin ya kayak di lembah pujian dan beberapa rock yang ada gitu loh. Ya, karena memang tidak banyak orang yang mau untuk dimuridkan. Padahal kalau ayat yang kita baca, ya ayat selama 1 bulan ini, Yohanes pasal 15 ayat 8 berkata gini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Artinya dengan kata lain gini, kalau kita mau dikatakan murid Tuhan, kita harus menghasilkan buah. Amin. Apa yang sudah kita hasilkan hari-hari ini? Memang tidak sekali lagi tidak mudah, karena data yang saya coba lihat di media sosial, ada satu hasil riset BRC itu menjelaskan gini, di kota-kota besar itu 46% itu pertumbuhan gereja di kota besar ya, ini dia riset di kota besar, tapi sekali lagi itu bukan jiwa baru, itu hanya perpindahan dari gereja A ke gereja B. Jadi walaupun secara statistik dia berkata gini, ada kenaikan, tidak signifikan, tapi paling banyak yang terjadi hari-hari ini, 46% itu hanya orang Kristen yang berpindah gereja. Ya seperti tadi saya bilang, kita bisa bayangkan di daerah Jakarta berapa sih, kurang lebih kalau saya tidak salah ada ya 8 juta sampai 9 juta jiwa, itu kan populasinya Jakarta. Ya anggaplah dia 30% lah ya, kita ambil 30% orang Kristen, karena kan tidak semua kan pasti gitu loh, dari populasi, anggaplah 30% karena itu kaum minoritas. 30% yang mungkin tuh banyak gitu loh. 30% berapa banyak sih? Sedangkan gereja yang besar di Jakarta itu berapa banyak? Ya, artinya apa? Memang ini tidak bisa kita pungkiri bahwa ya
Ini yang terjadi, dan memang harusnya kalau kita mau bicara bahwa apa sih amanat agung Tuhan, Matius 28 berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya. Sisanya di kota itu karena pertumbuhan, ya, karena pertambahan jiwa gitu loh, maksudnya dari kelahiran alami secara natural. Ya karena ya memang ini yang kita hadapi sekarang hari-hari ini. Nah, makanya pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mau untuk bisa sebagai murid Kristus di tempat ini, kita mau menghasilkan buah. Saya tidak bicara pagi hari ini bahwa yang mana lebih penting antara karisma dan karakter, ya, tapi yang saya mau bilang keduanya penting. Tapi kalau hanya salah satu yang kita andalkan atau yang kita hasilkan, itu tidak akan bisa berdampak apa-apa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karisma itu berasal dari bahasa Yunani kata karis, yang berarti anugerah, karunia. Itu berkat dari Tuhan, ya. Jadi karisma itu adalah karunia yang Tuhan beri secara cuma-cuma nih kepada kita. Ya, masing-masing dari kita itu mempunyai karunia, mempunyai karisma. Tinggal bagaimana kita mau tahu apa sih karunia saya. Ya. Tidak mengherankan dan tidak bisa kita pungkiri, gereja-gereja besar, pendeta-pendeta besar di gereja-gereja yang ada di Indonesia mempunyai karisma yang luar biasa. Itu memang berkat dari Tuhan, ya. Dan setiap kita juga diberikan karunia oleh Tuhan. Tinggal Bapak Ibu tahu enggak hari ini apa sih karunia, karisma yang Tuhan beri bagi kita. Beberapa waktu yang lalu itu kita pernah ya tes karunia di sini kan. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah ikut tes karunia. Karunia itu kan banyak banget ya. Tadi kita ikut banyak banget gitu loh. Ya, apa sih karunia ya? Mungkin yang spektakuler karunia mujizat. Ya, kamu berdoa orang mati bangkit, itu kan spektakuler banget gitu loh. Ya, dan kamu suka atau tidak, kalau kita mempunyai karisma atau karunia yang spektakuler gitu, itu satu saja kejadian, wah, itu karismamu langsung sampai di puncak tuh. Nah, kalau KBBI itu berkata gini, keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. Nah, makanya tadi tidak salah. Makanya saya bilang dari awal, saya tidak suruh Bapak Ibu memilih antara karisma dan karakter. Kita butuh keduanya. Ya, kita butuh karisma, butuh. Ya, hari-hari ini bagaimana kalau kita tidak punya karunia, tidak punya karisma, bagaimana orang juga mau lihat gitu lah. Ya. Mungkin kita yang diberikan talenta, mungkin karunia suara yang bagus, ya, itu berkat Tuhan. Tidak semua orang lahir dengan suara yang bagus. Tapi kalau kamu bisa memakai suara yang bagus itu dengan maksimal, itu akan mengundang rasa kagum orang terhadap kita. Makanya saya bilang karisma itu penting juga. Tidak bisa kita bilang, oh janganlah saya hanya mau karakter yang benar. Ya tidak bisa. Karisma itu penting. Ya, karunia itu harus. Kita juga punyalah minimal ya kan satu. Kalau terakhir kita kan tes karunia, masa sih kita tidak punya karunia? Dari sekian banyak karunia yang Tuhan kasih, masa sih satu aja kita tidak punya? Pasti ada. Anugerah Tuhan yang diberikan kepada orang percaya untuk menjalankan pelayanan. Nah, yang tadi saya bilang karunia mujizat, ya.
karunia, kalau Bapak Ibu kita baca karunia-karunia roh itu salah satu karunia yang sangat jarang kita dapati orang punya karunia menafsirkan bahasa roh. Tapi kalau kamu punya itu spektakuler. Karena apa? Tidak semua orang dikasih karunia itu. Itu anugerah Tuhan yang secara cuma-cuma. Ya. Nah, tapi itu tadi, karisma itu akan berpusat pada diri sendiri. Karena ya tadi, kalau kita sudah mendapatkan rasa kagum itu, ini nih yang berbahaya. Ya, karena dia pusatnya pada diri sendiri. Oh, ini semua karena saya nih. Ya, ini karena memang saya berkarisma dan bla 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 bla. Ya, nah pusatnya pada diri sendiri. Kemudian karisma itu dia akan bisa berubah atau bisa hilang. Ya. Kalau kamu tidak gunakan karunia itu, kamu tidak kembangkan karuniamu, itu hilang. Kayak kita diberikan suara yang bagus. Kamu kalau tidak berlatih, tidak pernah coba bernyanyi, tidak pernah coba mungkin ikut perlombaan menyanyi untuk mengetes sejauh mana sih, bagaimana bisa dibilang suaramu bagus itu akan tetap bagus? Tidak akan bisa. Ya, artinya dengan bertambahnya waktu, dengan berjalannya waktu, karunia kalau kita tidak bisa mengolah dengan baik, memanfaatkan dengan baik, dia akan bisa berubah, bahkan bisa hilang. Ya, makanya kenapa kita harus gali karunia itu, kita harus tahu karunia kita apa, dan kita pertajam karunia itu. Nah, kalau Bapak Ibu baca, ada banyak macam karunia di dalam Roma 12, 6-8, di 1 Korintus 12, 3-10, Efesus 4 ayat 11, dan 1 Korintus 12 ayat 28. Di sana ada bermacam-macam karunia yang Tuhan beri. Harusnya ada salah satunya kita punya. Oke? Harusnya ada. Nah, kalau tadi gambar pohon di depan itu, ibaratnya gini, karunia itu ibarat sebuah pohon. Pohon itu, karisma itu daun bunganya. Cantik. Ya, kalau kita lewat di jalan, pohon itu yang daunnya rimbun, dia mengeluarkan ya bunga-bunga mungkin yang bagus ya, bunga-bunganya bagus, pohonnya, daunnya hijau. Itu kan enak dipandang gitu loh. Ya, dibandingkan kalau kita lewat di jalan terus pohonnya kering, hanya tinggal dahan tok, ya kan? Itu menarik, ya. Seseorang untuk yaitu tadi melihat dan membuat kita terkagum. Artinya karisma itu perlu untuk kita terus kembangkan di dalam hidup kita. Tuhan memberi karisma banyak tokoh Alkitab yang dicatat Tuhan, ya. Salah satunya Saul. Oke. Dia berkarisma. Padahal dia dari suku yang paling kecil. Dari suku 12 suku Israel. Ya. Berkarisma, makanya Tuhan pilih. Tapi di atas segalanya, ya sekali lagi bahwa karisma itu penting, tapi karakter jauh lebih penting. Makanya saya bilang dari awal bahwa jangan kita hanya berpikiran, oh saya butuh karisma, saya tidak butuh karakter. Tidak bisa. Ya. Atau kita mau berkata saya hanya butuh karakter yang baik, karakter yang benar, dan saya tidak perlu karakter. Tidak bisa juga. Jangan. Bagaimana caranya kita mau bisa menarik orang, bagaimana kita mau menjadi saksi Tuhan kalau tidak punya karisma atau tidak punya sesuatu hal yang lebih. Ya. Contoh kesaksian dari saudara saya Galuh yang lalu dia ceritakan.
dia coba ketemu satu orang, apa yang dia punya kelebihan, dia seorang pemusik gitu loh, ya. Dia juga salah satu, apalagi dia sedang punya proyek untuk ajak kami itu, proyek yang menuju bintang katanya, menuju bintang. Ya, nanti Bapak Ibu tunggu aja. Saya juga kurang paham, ya. Tapi intinya dia punya kelebihan karunia, ya, seorang pemain musik, ya, pemain gitar, ya kan. Dia punya sesuatu yang lebih di sana, dan akhirnya bisa masuk ke orang tersebut lewat itu tadi karunia yang dia punya. Nah, kalau kamu tidak punya karunia, kamu tidak punya kelebihan yang bisa kamu kembangkan, saat kamu ketemu orang itu tadi, bagaimana kita bercerita jadinya krik 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 krik, apa ya yang mau dia? Masa kamu tanya orang nanti kalau ketemu baru, Bapak sudah makan ya? Kan tidak mungkin gitu loh, ya kan? Kita perlu. Tapi sekali lagi bahwa karakter itu diperlukan. Karakter itu sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, ya. Atau bisa dikatakan itu tabiat atau watak, ya. Karakter ini penting, ya. Nanti kita akan lihat ada beberapa tokoh yang tadi saya bilang, salah satunya Saul, punya karisma, tapi karakternya tidak taat dengan Tuhan. Akhirnya apa? Kalau kita baca kisah Saul, Tuhan gantikan dia dengan Daud, ya. Ini penting hari-hari ini. Salah satu yang kami diskusikan baru-baru Komsel hari Rabu yang kemarin di tempat Ibu Irma, kami Komsel dan Pak Agus bertanya, apa sih yang membanggakan kita Bapak Ibu terhadap anak-anak? Kalau anak-anak itu berbuat apa sih? Apa sih yang bisa membanggakan? Banyak hal yang kami diskusikan, ya. Salah satunya ini, ya, siapa yang tidak bangga kalau punya anak yang berkarakter bagus? Amin. Ya, Kak Galuh, Kak Tias pasti bangga dengan Joe yang punya karakter yang baik. Ya, tidak ada orang tidak bangga dengan anaknya kalau dia punya karakter yang baik. Padahal hari-hari ini ya kita lihat, ya, sekali lagi saya tidak bilang di sini ada, tapi Gen Z sekarang kita perlu pertanyakan tentang karakternya, ya. Seperti yang pernah disinggung, ya, Bapak Gembala ngomong, anak-anak sekarang, kita dulu lewat, orang tua lagi bicara gitu lewat, Om permisi ya, Susuk permisi ya. Sekarang tidak. Bagaimana kita bisa menjadi murid Kristus kalau tidak punya karakter yang benar, ya. Kalau tadi saya bilang karisma itu seperti daun yang rimbun, yang hijau, buahnya karakter. Paling gampang kita nilai seseorang bagaimana dia, apakah dia sudah menghasilkan buah atau tidak, dari mana? Dari karakternya. Ada enggak perubahan selama ini? Ada enggak perubahan yang dihasilkan selama dia ikut Tuhan? Atau hanya semakin lama dia ikut Tuhan, karakternya malah semakin menurun? Buah itu tidak kelihatan, ya. Atau buah yang dihasilkan kecut mungkin. Tapi kan sebagian besar orang itu, kalau kita umpama kita pergi lihat pohon mangga, wah buahnya banyak ya, bagus ya. Terus kita coba, yang dicari yang apa? Yang manis apa yang kecut? Saya tidak bilang bahwa tidak semua orang cari yang manis, ya ada yang senang kecut, ya ada. Tapi sebagian besar orang pasti akan cari buah itu yang manis, ya kan? Kalau kita pergi ke toko buah, terus kita beli buah, tanya, Mas ini manis? Pasti dia bilang manis. Tidak mungkin kita pergi ke toko buah, Mas kecut tidak ini? Tidak
enggak ada yang gitu. Pasti kita tanya, manis enggak buahnya? Manis. Artinya apa? Kita mau betul-betul karakter ini yang menjadi salah satu tolak ukur bagaimana seorang murid Kristus bisa dikatakan dia menghasilkan buah. Kalau kita baca Galatia pasal 55 ayat 23 tentang buah roh, boleh saya minta salah seorang membacakannya di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Boleh Kak Galuh dibacakan? Galatia pasal 5. Amin. Ini buah roh yang Alkitab catat. Dan harusnya ini yang kita hasilkan. Kalau kita punya penguasaan diri yang baik, ya, artinya karaktermu bagus. Karena ada hal-hal yang kadang itu tadi saya bilang, kalau kita punya karisma yang besar, karunia yang besar, tapi kita tidak bisa menguasai diri kita, bablas. Jatuhnya kita akan menganggap karena saya hebat. Karena memang semua karena saya. Dari buah itu harusnya kita akan bisa melihat bagaimana seseorang bisa dikatakan murid. Murid yang berbuah itu bisa dilihat salah satunya, ya tadi saya bilang salah satunya dari karakternya. Ya. Hari ini bagaimana dengan anak-anak generasi Gen Z hari-hari ini? Utamakan karakter. Ya. Mungkin kita pandai, mungkin di akademik, ya, bagus, hebat, tapi kalau karaktermu tidak ada, orang akan tetap dalam tanda kutip itu menganggap, kok orang Kristen gini sih? Ya, orang tidak akan bilang, wah hebat ya, orang Kristen itu pintar-pintar. Tidak. Di luar orang Kristen pun banyak yang pintar. Ya, banyak mungkin yang lebih hebat. Tapi kalau kita berbicara karakter, mari sebagai anak Tuhan, kita mau tunjukkan bahwa karakter kita jauh lebih baik dari orang yang tidak kenal Tuhan. Karakter itu siapa kita sebenarnya saat orang lain tidak ada, dan bukan apa yang orang lihat di luarnya. Ya. Jadi karakter itu kita hasilkan karakter bukan dengan pakai topeng gitu loh. Ya. Tapi karakter itu akan terlihat saat orang lain tidak ada. Di pekerjaan mungkin. Ya, bagaimana sih kalau orang lain tidak ada? Apakah kita benar-benar melakukan bagian tugas kita dengan baik? Ya. Itu salah satu untuk bagaimana kita uji karakter kita. Apakah ada perubahan atau tidak, ada pertumbuhan atau tidak? Ya. Makanya seringkali karisma yang besar itu akan membawa kita jatuh ya karena tidak punya karakter yang rendah hati. Ya, saya teringat banyak di Makassar dulu saya teman pelayanan seorang pemain drum yang jago, ya, jago banget. Ya, saya pun kagum melihat dia main. Tapi itu kadang dengan karunia yang hebat, ya, yang Tuhan beri bagi kita. Tapi kalau kamu tidak punya karakter yang baik,
itu jatuh. Terlalu banyak disanjung, akhirnya lupa rendah hati. Ya, lupa rendah hati. Padahal kan rendah hati salah satu karakter yang harus kita tunjukkan, ya. Karena bukan dengan kekuatan kita, ya. Ingat sekali lagi, karunia itu berkat dari Tuhan yang Tuhan beri bagi kita secara cuma-cuma. Harusnya kita kembangkan itu, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan, itu tadi saya bilang berpusat pada diri sendiri. Oh, karena memang saya hebat, saya latihan terus-menerus dan terus-menerus. Ya memang, ya dengan cara itu, tapi sekali lagi kita harus tahu bahwa karunia itu asalnya daripada Tuhan, Tuhan yang kasih kepada kita. Karakter itu dibentuk dari nilai-nilai kebenaran dengan proses yang panjang dan ketaatan. Ya. Bagaimana kita mau? Buah roh itu sudah paling jelas. Alkitab sudah mencatat itu dengan jelas. Ya, tinggal kita mau benar-benar berbuah enggak, betul-betul mengasihi orang enggak. Ya, seperti Tuhan kasih contoh bagaimana kita bisa punya kasih yang besar kepada semua orang. Ataukah kita hanya bisa mengasihi orang-orang tertentu? Oh, yang berbuat baik kepada saya, itu yang saya mau kasihi. Yang tidak bisa. Ya, padahal Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Bagaimana kita bisa menghasilkan itu? Kalau kita tidak pernah mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tidak pernah mau dibangun dengan kebenaran nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, ya, seperti nilai-nilai gereja kita, light, ya, love, integrity, grace, humility, dan truth. Ya. Ada kerendahan hati, ya. Ada integritas di dalamnya. Ini yang harus kita kejar, ini yang harus kita bangun, ini yang harus kita terus lakukan. Tidak ada yang instan, ya. Saya salah satu, kalau saya buka toko baru, saya coba terima karyawan. Salah satu yang paling utama saya ngomong, karena kan ada beberapa, saya stay di Semarang, beberapa toko saya di luar kota, saya hanya ngomong satu, saya butuh kamu jujur dengan saya, kamu kerja yang jujur. Masalah kamu pintar, kamu belum bisa, belum tahu semuanya, itu dengan belajar kamu pasti bisa, selama kamu mau belajar. Tapi kalau kamu dari awal tidak jujur, repot loh. Karena kejujuran itu tidak bisa dibangun secara instan. Kalau memang dasarnya tidak jujur, ya tidak jujur. Apalagi tidak mau berubah, ya repot, tambah repot gitu loh. Ya. Makanya ini harus kita kejar gitu loh. Karakter ini bagaimana kita mau utamakan dalam hidup kita. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9, ini tentang pohon ara, ya. Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9 saya akan bacakan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. 3 tahun dia cari buah dari pohon ara itu dan tidak menemukannya. Apa yang dia katakan? Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, pengurus kebun anggur, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi.
Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Kalau kita berkata bahwa bagaimana seseorang bisa dikatakan berbuah kalau dia tidak bisa menghasilkan buah. Pohon ara ini tumbuh, kalau kita baca bahwa dia tumbuh di kebun anggur, harusnya itu pasti tanahnya subur, tanahnya bagus. Oke? Karena dia berkata di kebun anggur, jadi harusnya ada pohon lain selain pohon ara. Tapi yang Tuhan itu katakan gini, 3 tahun saya datang, kok pohon ara ini tidak berbuah? Nah, ini yang harus kita coba pertanyakan di dalam diri kita. Apakah hari-hari ini kita sudah berbuah? Berapa lama sih kita ikut Tuhan? Dan buah apa yang sudah kita hasilkan? Masalahnya kalau kita tidak bisa menghasilkan buah, kata firman Tuhan, tebanglah dia. Untuk apa dia hidup di tanah ini? Artinya dengan kata lain, kalau kita tidak bisa berbuah, ya harusnya masih banyak orang yang lain yang akan bisa menggantikan kita. Ya di dunia pelayanan mungkin, ya. Makanya kenapa seringkali dunia pelayanan itu tim yang ada tampil di depan itu memang paling rawan untuk ya dalam tanda kutip jatuh di dalam dosa. Karena memang semua mata itu tersorot ke depan. Ya makanya kalau kita tidak jaga-jaga, ya tidak punya karakter penguasaan diri yang baik salah satunya, berbahaya. Matius pasal 7 ayat 16 sampai 20. Ayat 16 berkata gini, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya kalau kita baca perikopnya ini bagaimana tentang hal pengajaran sesat, ya waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Tapi ayat 16 berkata gini, Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita dikenal dari buah yang kita hasilkan. Apakah buah yang hari-hari ini kita hasilkan itu buah yang baik atau buah yang tidak baik? Kita bisa lihat orang dari ya itu tadi, dari buahnya, ya. Seperti tadi makanya saya bilang, apa sih yang membanggakan orang tua terhadap anaknya? Banyak. Oh kalau dia punya nilai yang bagus, ya. Oh kalau anaknya manis, anaknya taat, itu semua membanggakan, ya. Dan saya bersyukur beberapa waktu yang lalu, waktu saya pulang ke Makassar untuk pemakaman papa saya itu karena papa saya dibawa pulang ke Makassar itu, saya dengan saudara saya itu bertanya siapa yang akan melayani untuk ibadah penghiburan sampai pemakaman papa saya. Terus karena memang saya berasal dari Makassar juga, saya masih punya
ibu gembala yang dulu layani saya berjemaat di sana. Akhirnya saya telepon karena memang saya masih dekat dengan beliau gitu loh. Dan mereka bersedia. Nah, hari pertama itu datanglah beberapa jemaat dan ada satu pendeta senior. Umurnya itu sudah 84 kalau saya tidak salah. Selisih dengan papa saya 45 tahun lah. Udah tua. Tapi masih ada kan. Saya juga kaget juga karena saya juga lama tidak ketemu beliau gitu loh. Ya saya tidak ketemu beliau itu mungkin ada 8-9 tahunan lah. Saya tidak lihat. Terus begitu dia masuk itu saya salaman dengan dia. Om. Dia kaget. Dia salaman dia lihat saya gitu. Terus saya, siapa ya? Kaget juga saya kan loh. Kok saya tidak dikenal gitu. Saya Yance Om. Oh Yance. Wah lama ya kita tidak ketemu. Oh ya cerita-cerita selesai. Nah ibadah penghiburan pertama selesai beribadah, beliau yang tutup dalam doa dan sebelum beliau tutup dalam doa dia bercerita gini. Almarhum ini saya kenal ya beberapa tahun selama beliau di Makassar itu saya kenal baik gitu loh. Dan dia berkata gini, saya punya kenang-kenangan dari beliau katanya di rumah. Nah karena dulu papa saya itu salah satu kerjanya kontraktor besi ya, jadi las sesuatu bikin apa. Nah ternyata itu beliau pernah ke rumah, saya juga lupa ingat dah, tapi dari cerita beliau saya juga baru ingat kan. Saya pernah ke rumah minta tolong dibikinkan dudukan galon ya dari besi. Nah terus setelah dibikinkan dia mau bayar papa saya bilang, oh enggak usah pak, bawa aja dipakai aja, enggak apa-apa. Terus dan dia berkata gini, bapak ibu tahu dudukan galon itu sampai hari ini masih ada di rumah saya katanya ya. Makanya saya bilang kenapa saya bisa menyaksikan bahwa almarhum ini orang yang baik gitu loh ya. Padahal saya tahu papa saya itu karena kan dari saya berkeluarga, saya papa mama saya dengan saya 5 saudara itu yang paling terakhir terima Tuhan itu papa saya dengan kakak saya yang nomor 1 yang di Sragen itu yang paling terakhir untuk terima Tuhan secara pribadi ya. Kami semua duluan terus papa saya. Nah ternyata lewat kesan saya juga sedikit berbangga lah ya bahwa papa saya itu begitu ya tidak perlu ngomong gitu. Dia menunjukkan sesuatu hal yang membuat orang itu punya satu nilai yang baik bahwa ya orang ini memang baik gitu loh ya. Makanya saya bilang oh iya ya, memang karakter itu yang bisa nilai itu orang lain gitu loh. Kita itu jangan nilai sendiri bahwa saya ini baik loh ya, saya ini orangnya taat loh ya, atau saya ini orangnya jujur loh. Yang bisa menilai kita jujur atau tidak kan itu tadi, dari buahnya lah kita akan mengenal mereka ya. Makanya salah satu di 1 Korintus, nah karakter itu akan menyempurnakan karisma di dalam hidup kita. Jadi sekali lagi seperti tadi saya bilang, saya tidak bilang bahwa karisma itu lebih penting dari karakter atau karakter itu lebih penting dari karisma. Tapi sekali lagi keduanya ini kita butuhkan. Jauh lebih baik kamu punya keduanya karena karakter akan menyempurnakan karisma yang ada di dalam diri kita. Rasul Paulus pernah berkata gini di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jelas Rasul Paulus berkata, ya, kita punya karisma tapi kamu tidak punya karakter, tidak ada gunanya. Kita bisa bernubuat, kita bisa mengadakan mujizat, tapi kalau kita tidak punya kasih, jelas Rasul Paulus ngomong tidak ada gunanya. Amin. Tidak ada gunanya. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menghasilkan buah yang manis untuk orang lain bisa menikmatinya? Kita mau introspeksi diri kita. Kita yang mengerti hidup kita. Kita yang tahu apa yang sedang kita alami hari ini. Kalau hari ini kita berkata, Tuhan saya belum menghasilkan buah, ayo bertobat, kita menghasilkan buah yang manis untuk Tuhan. Kita menghasilkan buah yang baik untuk orang lain bisa menikmati. Ya, untuk orang lain bisa lihat. Tidak gampang memang, hari ini mungkin tidak bisa, tapi jangan pernah menyerah. Tuhan bilang bahwa segala sesuatu ada waktunya. Tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Kalau hari ini kita gagal mungkin, jangan pernah menyerah. Terus lakukan. Bangun karaktermu. Ya. Kalau hari ini kita gagal di kerendahan hati, ya ayo kembali perbaiki. Belajar kerendah hati. Kalau hari ini kita tidak mungkin belum bisa menjaga integritas kita dengan baik, ayo diperbaiki. Supaya apa? Buah itu orang bisa lihat. Buah itu orang bisa nikmati. Ya. Karena apa? Kita ini murid-murid Kristus. Dan murid-murid itu harus berbuah. Amin. Mau menghasilkan buah bagi Tuhan? Amin. Tidak gampang, ya. Saya bukan bilang saya sudah melakukan semua. Tidak, ini saya juga menjadi satu pertanyaan dalam hidup saya bahwa sampai hari ini apa yang saya sudah hasilkan buat Tuhan. Kesimpulannya, karisma yang sudah Tuhan beri kepada kita itu harus disyukuri. Tetapi harus kita ingat, karakter harus selalu diutamakan. Ya, karisma itu pemberian anugerah Tuhan secara cuma-cuma. Patut kita syukuri, ya, karena tidak semua orang diberikan karisma, tidak semua orang diberikan karunia. Ya, ada orang punya karunia memimpin, ada yang tidak ada. Ada orang punya karunia bisa mengadakan mujizat, ada yang tidak ada. Ya, makanya patut disyukuri. Tapi ingat, karakter harus diutamakan. Karisma akan membawa kita ke puncak kejayaan, tapi karakterlah yang akan membuat kita bertahan di puncak itu dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang saya bilang bahwa karisma akan berbahaya kalau tidak kita diimbangi dengan karakter yang benar. Ya, kita akan bisa dibawa oleh karisma itu ke puncak kejayaan. Ya, dibawa naik, dipromosikan, ya. Tapi ingat baik-baik, karakter itu yang akan membuat kita bertahan di puncak itu, ya, dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saya undang pemain musik. Saya teringat satu tokoh, kalau kita ingat tokoh Simpson, ya. Bapak Ibu pasti tahu Simpson. Simpson diberi karunia oleh Tuhan luar biasa. Punya kekuatan, punya power, ya, yang sebegitu hebatnya.
ya. Tapi karakter Simpson itu tidak ada. Kalau Bapak Ibu baca kisah Simpson, ya, dia terlalu bermain-main dengan dosa, ya. Dengan istri pertamanya dia sudah begitu dengar rengekan, akhirnya dia ngomong. Dan yang kedua dengan Delilah, yang akhirnya membuat Simpson itu berkata kepada Delilah bahwa dia tidak bisa kena pisau cukur di rambutnya, yang mengakibatkan apa? Simpson ditinggal Tuhan. Ya, kalau kita baca bukan karena rambutnya sebenarnya, tapi dengar baik-baik bahwa Alkitab mencatat itu Simpson tidak sadar Tuhan sudah meninggalkan dia. Itu yang terjadi. Ya, mari siang hari ini kita mau responi kebenaran firman Tuhan. Ya, miliki karisma, tapi ingat di atas segalanya karakter jauh lebih baik. Terima kasih Tuhan. dalam dan ku di dalammu, tak dapat ku hidup
dalamku Tuhan. Kau di dalamku dan ku di dalammu, tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri, Yesusku percaya padamu. Kau di dalamku. dan Dengan kasih Kristus saya minta Ibu Gembala bisa berdoa buat firman Tuhan. tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokok anggur yang sejati, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Taat dan setia di jalan yang Kau beri, Yesusku percaya padamu. Yesusku percaya padamu. Amin. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini kembali Engkau mengingatkan kami karakter apa yang kami punya hari-hari ini. Apakah hidup kami sudah menghasilkan buah-buah yang manis, yang orang lain bisa merasakannya. Dan pagi hari ini biar kami boleh merefleksi hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap karisma, untuk setiap bakat yang Kau berikan kepada setiap kami. Dan biarlah itu boleh dipergunakan untuk melayani Engkau, untuk mempergunakan dengan baik dan bertanggung jawab kepada Engkau. Tuhan, kami juga bersyukur Engkau mengingatkan kami pagi hari ini bahwa karisma dan karakter itu sangat penting di dalam kehidupan kami. Kami rindu memiliki karakter seorang murid, karakter seperti Tuhan yang begitu menginspirasi banyak orang, yang begitu memberkati banyak orang, yang begitu banyak meneladankan yang baik bagi orang lain. Kami rindu menjadi seperti itu ya Tuhan. Memiliki karakter seperti Engkau. Maka pada pagi hari ini kami minta kepadamu terus tumbuhkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan kami. Ingatkan ya Roh Kudus untuk kami selalu berbuah bagi kerajaan Allah, berbuah untuk memberkati orang lain. Biar Engkau memakai setiap kehidupan kami supaya kami boleh menjadi berkat dan dampak bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati Yance yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati hidupnya, berkati pekerjaan di dalam keluarganya, sebagai pemimpin di dalam keluarga Engkau memberkatinya. Bersyukur Tuhan untuk anak-Mu ini. Kami melihat buah-buah roh yang ada. Kami melihat kebaikan Tuhan di dalam diri anak-Mu ini. Terus biarlah boleh semakin berbuah di dalam Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, kami memberkati setiap jemaat yang ada pada pagi hari ini. Biar setiap kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami mau melakukannya, menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Berkarisma, berkarakter, semuanya indah. Dan Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan kami percaya. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya katakan bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom warga kerajaan, senang menyambut Bapak Ibu Saudara yang hari ini bergabung bersama dengan ibadah di GBI Rock Semarang baik secara online maupun secara onsite. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah hari ini. We are glad you are home, dan berikut adalah Rock News minggu ini. Di ruangan ini kita biasa bertukar cerita tentang kehidupan kita dan juga tentang kebenaran firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tergabung dalam komunitas yang ada di gereja kita, mari bersama-sama kita bergabung di komunitas yang ada di GBI Rock Semarang untuk saling mendukung dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan di tempat ini pun kita biasa berkumpul untuk kita berdoa bagi bangsa, negara, kota, dan gereja kita, serta pergerakan apa yang Tuhan rindukan untuk gereja kita. Saya mengajak untuk kita semuanya boleh bergabung di dalam doa pengerja setiap hari Kamis jam 6:30 malam. Saat ini saya berada di ruang ibadah, yang biasanya ruangan ini juga dipakai untuk kegiatan Kingdom Talk. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengenal karakter Kristus lebih lagi, saya mengajak untuk kita bersama-sama semuanya bergabung di acara Kingdom Talk setiap hari Rabu, minggu ketiga di setiap bulannya. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani Tuhan di gereja ini untuk dapat bergabung dengan tim pelayanan yang ada. Untuk info selanjutnya bisa menghubungi kontak person berikut ini. Terima kasih sudah mengikuti saya untuk keliling gereja kita. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Puji Tuhan, diberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Yance untuk firman yang sudah dibagikan. Mari kita semua berbuah, semakin berbuah dan semakin berkarakter seperti Sang Pencipta kita. Amin. Ya, sangat bersuka cita di tengah-tengah kita sekarang ini ada Ibu Juliana dan putrinya dari GBI Rock Bandung, Mas Erga dari Medan. Boleh kita beri tepuk tangan sebagai sambutan. Kita menyambut saudara-saudara kita. Kalau sedang berlibur di Semarang, selamat menikmati kota Semarang. Kalau ada di Semarang dan belum menetap di gereja manapun, kami mengundang Bapak Ibu bisa bergabung di ibadah-ibadah selanjutnya di tempat ini. Ya, untuk pengumuman yang pertama Bapak Ibu Saudara, ini khususnya untuk ibu-ibu, ladies ya, untuk bergabung di dalam workshop basic makeup. Jadi besok hari Rabu kita akan ada basic makeup workshop. Ini bersama dengan professional makeup artist ya Bapak Ibu, ibu-ibu, maafkan. Jadi yang sudah bisa make up luar biasa, ini kan udah cantik-cantik semua. Nah kita mau belajar lebih lagi ya ladies di tempat ini, supaya kita bisa semakin ditambahkan lagi ilmunya tentang make up gitu ya. Ini dengan Kak Agnes Liora, ini make up artist profesional di Semarang dan di Jakarta. Jadi mungkin biasanya biayanya itu kalau di luar sana
cukup mahal gitu ya untuk belajar make up, tapi kali ini HTM-nya free ibu-ibu, jadi bisa sekali kita ambil ilmunya, kita mau belajar bareng make up. Ini juga dibuka untuk teman-teman KGC ya. Di sini kalau ada teman-teman ciwi-ciwi kita KGC yang mau bergabung, boleh nanti bisa mendaftarkan dirinya ke Ciica langsung. Ini besok hari Rabu tanggal 1 Juli jam 6:30 malam di gereja. Nanti mungkin akan ada peralatan yang kita akan bawa juga, para peserta nanti akan dijapri sendiri oleh Ciica begitu. Untuk maksimal pendaftarannya H-1, jadi bisa ya langsung segera mendaftar. Mungkin hari ini saja, kalau ibu-ibu dan teman-teman sekalian sangat antusias, boleh segera mendaftarkan dirinya gitu. Kemudian untuk Rockman ini juga nggak kalah seru ya. Ini kita akan belajar bapak-bapak bersama-sama dengan speakernya Kak Galuh dengan tema Real Man Use 3 Pedals. Ini workshop juga kah Kak? Workshop otomotif begitu ya? Enggak ya? Nah bapak-bapak silahkan bergabung di Rockman Fellowship yang ada hari Rabu juga di tanggal yang sama, kemudian juga di jam yang sama 6:30 malam. Mengundang untuk ibu-ibu dan bapak-bapak bisa berada di posnya masing-masing. Kita akan diperlengkapi lebih lagi tentunya dengan aktivitas yang ada gitu. Kemudian mengundang juga Bapak Ibu Saudara untuk hadir di ibadah minggu depan tanggal 5 Juli. Ini sudah memasuki bulan yang baru lagi di pertengahan tahun. Besok ibadah akan dilayani oleh Bapak Gembala. Jadi persiapkan diri, pastikan hadir, kita mau terima berkat yang baru dari Tuhan. Kemudian untuk persembahan, tadi Bapak Ibu sudah menerima amplop persembahan, bisa menggunakan 2 cara. Jika ingin memberi secara manual, kita ada kotak persembahan di depan, nanti kita bisa berikan. Kemudian untuk persembahan secara digital, jangan lupa untuk memberikan kode unik di belakang, 01 untuk perpuluhan, 03 untuk persembahan umum, 05 untuk persembahan pembangunan. Bisa di-scan barcode-nya, di belakang ada banner, di belakang kursi Bapak Ibu sekalian juga ada barcode-nya begitu. Oke Bapak Ibu, sebelum kita akan mengakhiri ibadah dan memberikan persembahan kita yang terbaik, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk setiap pujian-pujian yang sudah kami naikkan, bahkan firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Percaya tidak ada yang pernah kebetulan kalau kami boleh hadir di tempat ini bersama-sama menikmati hadirat-Mu yang sungguh luar biasa. Sebentar kalau kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, berikanlah kami hati yang sukacita, hati kami yang limpah dengan syukur. Kami ingin memberikan yang terbaik yang berasal dari Tuhan, karena kami percaya Tuhan berkat yang terbaik yang telah kami terima itu berasal dari Engkau dan semua kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Kau berkati apapun yang dikerjakan, lebih lagi Kau buat berhasil, Kau buat beruntung. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur, amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Hormat serta syukur, selama
hari ini senior pastor kita berulang tahun. Jadi sebelum nanti kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, kita akan sama-sama berdoa juga untuk beliau. Tuhan tambahkan dengan hikmat, kesehatan, dan hal-hal yang lain. Jadi ini bukan sesuatu yang kebetulan kalau hari Minggu ini tepat beliau berulang tahun. Satu hal yang saya sempat tadi renungkan, apa yang kita terima dari apa yang disampaikan oleh Yance. Beberapa tahun lalu saya pernah tulis sebuah kata singkat, kalimat singkat yang berbicara tentang karakter, yaitu bicara tentang keahlian bukanlah yang utama, karakterlah yang terutama. Ya, jadi seperti yang tadi sudah kita dengar, karisma dan karakter itu dua-duanya akan berdampingan, tetapi utamakanlah terlebih dahulu apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, yaitu dengan memunculkan, dengan menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi hari-hari ini beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, ini jelas sekali ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat fenomena yang terjadi hari-hari ini, kita tahu, kita lihat bagaimana hampir sebagian besar dari berbagai gens yang ada, ketika ada sebuah konser ya, war ticket itu menjadi sesuatu yang sudah menjadi budaya sekarang ya, mulai dari zamannya Coldplay ya, kemarin F4 itu, kemudian juga ada lagi BTS ya, yang juga luar biasa ya, bahkan ditambah 1 hari lagi di Indonesia. Jadi ada 3 hari konser, dan dalam waktu yang sekejap itu bisa habis tiketnya. Harganya nggak murah Bapak Ibu Saudara, tapi ketika datang beribadah ya, kita nggak perlu war tiket, susahnya minta ampun ya. Tapi ketika beberapa waktu lalu saya juga melihat, kemarin sempat ada terlintas di IG saya, ada satu tim worship dari luar negeri yang akan hadir juga, yang datang di Indonesia, di Surabaya. Itu juga termasuk ada war tiketnya. Jadi pujian penyembahan pun juga sekarang sudah ada war tiketnya. Salah enggak? Ya tidak selalu salah, tetapi ayo dahulukan terlebih dahulu untuk datang beribadah. Itu jauh lebih penting ya, jauh lebih utama, karena karakter itu akan muncul dari pendengaran akan firman Tuhan, bukan karena pujian penyembahan saja, tetapi jauh lebih penting dari apa yang tertulis di firman adalah iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ayo Bapak Ibu Saudara, mulai hari-hari ini ya, sediakan waktu untuk ibadah terlebih dahulu, karena itu yang akan membawa keberuntungan buat setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, kalau kami boleh mengingat akan ulang tahun senior pastor kita, Bapak Timotius Arifin. Kami bersyukur untuk usia yang Tuhan anugerahkan bagi beliau sebagai pemimpin, sebagai leader, sebagai gembala senior, khususnya untuk GBI Rock. Kami berdoa dan kami bersyukur, biarlah hidup pelayanan, kesetiaan dan teladan yang sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan terus yang akan memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, sukacita, dan urapan yang baru setiap hari. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur.
dan bersyukur. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dengan otoritas-Mu. Kembali hamba-Mu berdoa, mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, dan segala apapun yang kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri juga yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.